Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ditya Rapriamanta. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari dasar akuntansi, yaitu dengan judul konsep dasar analisa bisnis pada perusahaan. Ada agenda di slide pertama. Ada jenisnya, yaitu konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan yang terakhir analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa harus dilakukan? Yang pertama, karena menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis. Ada dua macam evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi prospek dan yang kedua evaluasi risiko. Yang untuk mengambil keputusan bisnisnya ada beberapa, seperti investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan yang terakhir lawyer. Komponen dalam proses analisis bisnis, yang business environment dan strategi analis, ada dua: industri analisis menuju ke accounting analis menuju ke financial analis, dan financial analis menuju ke cost of capital estimate, dan yang kedua dari business environment dan strategi analis, yaitu strategi analis menuju ke prospektif analis dan prospektif analis menuju ke intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow yang pada masa yang akan mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Yang pertama, apa saja jenis kegiatan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan bergerak di bidang elektronik seperti Samsung. Dan yang kedua, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, strateginya ya seperti produksinya yang paling diminati masyarakat di tahun 2020, ya seperti Samsung A20 dan A80. Ketiga, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Competitors perusahaan di bidang sama seperti Xiaomi, iPhone, Vivo, dan masih banyak lagi. Siapa pemain utama usaha tersebut? Marketing atau salesman? Siapakah pesaing utama perusahaan tersebut? Xiaomi dan beberapa merek HP yang terkenal. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen? Penjualan barang menempatkan petugas customer service untuk membantu konsumen agar tidak
bingung membeli barang yang akan dipilih. Bagaimana pengaruh ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Tergantung itu stabilitas ekonomi di Indonesia. Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan yang dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas perencanaan tujuan ada bridging, strategi, promosi, proyeksi, tantangan, opportunities, kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetensi. Faktor yang menentukan profitabilitas ada 5 faktornya, yaitu prevailing among existing firm, trade of new extraction, trade of substitute product, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier. Analisis keuangan atau financial analysis, proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas yaitu evaluasi pengembalian investasi. Analisis risiko bertujuan untuk mengevaluasi risiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas mengevaluasi sumber daya dan penggunaan dana. Ketiga analisis tersebut menggunakan alat seperti analisis rasio dan analisa arus kas untuk memunculkan risiko terjadinya akuntansi. Prospective analysis, process to forecast future payoff. Business environment dan strategi analis, accounting analis, financial analis, dan intrinsic value. Aktivitas bisnis ada 2, yang di sisi kiri aktivitas investasi ada pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Dan di sisi kanan ada aktivitas pendanaan seperti pemilik dan non-pemilik. Aktivitas bisnis ada 4. Yang pertama aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, dan yang terakhir aktivitas operasi untuk pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan ada beberapa, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan modal atau statement of shareholders equity. Laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis.
planningnya ya. Ada investing, current-nya cash, akun, inventorious, marketable securities, non-current-nya land, building and equipment, patents, investment, operation-nya sales, cost of goods sold, selling expensive, administration expensive, interest expenses, income tax expensive, financing, current-nya notes of payable, akun payable, salaries payable, income tax payable, non-current-nya bonds payable, common stock, retained earnings. Informasi tambahan selain laporan keuangan. Ada diskusi manajemen MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, proxy statement, sumber informasi, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen dan key performance indikator, announcement perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan dan pengungkapannya. Pemakainya eksternal, ada investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir akuntansi manajemen, yaitu rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Pemakai internal seperti manajer untuk tujuan pengolahan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholders. Kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholders. Ketiga, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Keempat, catat data ekonomi dari aktivitas bisnis. Yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholders. Stakeholders di sini dibagi dua macam, yaitu internal seperti pemilik, manajer, dan pegawai. Setelah internal ada eksternal. Terdapat pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Alur transaksi bisnis. 1. Persetujuan transaksi. 2. Transaksi terjadi. 3. Dokumen disiapkan. 4. Catat di jurnal. 5. Posting ke buku besar. 6. Siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan atau perjurnalan. Tahap kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap 5, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap 6, membuat laporan keuangan. Tahap 7, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap 8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9, membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar atau ledger. Sistem akuntansi terdiri dari mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.